you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. Halo, perkenalkan nama saya Novita Sabrina Marbun. Teman saya. Halo, nama saya Glecia Stinjak dan teman saya. Halo, saya Adelia Saragi dan teman saya. Halo, saya Laura Diani Saragi dan teman saya. Halo, saya Lipat Recia Saragi dan teman saya. Nama saya Kevin Sedagan dan teman saya. Perkenalkan, saya Dapat Kisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, hubungan sosial dilakukan secara timbal balik. Unsur utama yang mendasari hubungan sosial adalah interaksi sosial. Ciri-ciri hubungan sosial yaitu: 1. Dilakukan lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dan yang ketiga, terjadi komunikasi langsung. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, sebelum kita mempelajari interaksi sosial, pertama sekali kita harus memahami hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, satu pihak memberikan stimulus atau aksi, satu pihak lain memberikan respon atau reaksi. Interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu cara terjadinya interaksi sosial. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui nih, apa sih interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau feedback berupa dari individu-individu maupun kelompok tertentu. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri di cara terjadinya interaksi sosial adalah menurut Charles P. Loomis, sebuah hubungan dapat disebut interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama itu jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Nah, selanjutnya ada komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Selanjutnya ada dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, sementara itu menurut Woi, Randy, belajar. lanjutkan Glenn. Nah, sementara itu menurut Sorjono Swekanto, interaksi sosial itu terbagi menjadi 2. Nah, jadi interaksi sosial menurut si Sorjono Swekanto itu interaksi sosial dapat menjadi 2. Yang pertama adalah kontak sosial dan komunikasi. Nah, syaratnya itu di kontak sosial. Cara terjadinya adalah yang pertama adanya kontak sosial. Pasti teman-teman mengetahui apa itu kontak sosial. Nampaknya Iwe? Enggak. Serius? Kok bilang nampak? Iya, nampak dikat, nampak? Nampak? Nampak dikat bisa ikat? Nanti kita yang ini nampak. Lagi kau bilang lagi nampak. Nah, coba hari yang pertama kontak sosial. Kontak sosial ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kontak sosial secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sebelumnya kita mencakup dulu pengertian apa sih kontak sosial ini. Nah, yang pertama itu kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin yaitu kon atau cum yang berarti bersama-sama dan tamo artinya menyentuh. Nah, jadi kontak sosial merupakan hubungan antara satu pihak dengan yang lainnya untuk terjadi interaksi sosial dan masing-masing saling bereaksi, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Nah, selanjutnya kontak sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, kontak sosial secara langsung atau primer. Contoh dari kontak sosial secara langsung atau primer adalah saling menyapa atau seperti yang setiap hari kita lakukan loh. Nah, seperti contohnya kita menyapa guru di pagi hari di sekolah. Itu salah satu contoh dari kontak sosial primer. Nah, selanjutnya ada kontak sosial secara Sekunder, primer sekunder. Iya, kontak sosial secara primer sekunder. Selanjutnya ada kontak sosial secara sekunder. Nah, kontak sosial secara sekunder itu seperti apa ya? Nah, jadi kontak sosial ini kan sudah terbagi 2. Ada yang pertama primer, yang kedua sekunder. Nah, yang sekunder ini bagaimana sih contohnya? Yang sekunder ini sepertinya kita sering melakukannya di setiap hari. Nah, contoh kontak sosial di sekunder ini adalah seperti kita menggunakan
elektronik maupun media. Contohnya itu seperti kita menelepon teman kita menggunakan media seperti telepon, yaitu menggunakan aplikasi WA. Jadi itulah contoh dari kontak sosial sekunder. Nah, selanjutnya ke komunikasi. Sebelumnya, kesimpulan dari kontak sosial ini adalah kontak sosial itu terbentuk karena ada umpan balik di antara pihak yang terlibat. Jadi itulah kesimpulan dari kontak sosial. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, apa sih komunikasi? Apa sih komunikasi? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan seperti ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, jadi komunikasi ini seperti kita berbincang dengan teman kita. Itu adalah salah satu contoh komunikasi. Bahkan setiap hari pasti kita melakukan komunikasi. Tidak di hal tertentu saja, tetapi jenis komunikasi ini terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu komunikasi secara verbal. Yang pertama ada verbal ya teman-teman. Nah, komunikasi secara verbal ini apa sih? Nah, jadi komunikasi verbal itu proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan bahasa atau kata-kata. Komunikasi ini biasanya dilakukan seperti kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ketika saya berbicara dengan teman saya. Nah, itu adalah contoh dari komunikasi verbal. Nah, selanjutnya ada komunikasi non-verbal. Selanjutnya ada komunikasi non-verbal. Apa sih komunikasi non-verbal? Jadi, komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan gerak-gerik atau kode tertentu yang dapat dipahami satu sama lainnya. Pasti teman-teman tahu. Contohnya, ketika kita berpapasan dengan teman kita di jalan. Nah, itu contoh komunikasi non-verbal apabila dia seperti menandakan senyum kita atau menyapa teman kita dengan senyuman. Itu adalah salah satu komunikasi contoh non-verbal. Contoh lainnya seperti ketika di suatu kolam renang ada yang tenggelam lalu melambaikan tangan seperti ini, itu adalah bentuk simbol dari komunikasi nonverbal. Nah, jadi nonverbal ini bisa kita simpulkan jadi komunikasi yang menyangkut pautkan dengan seperti simbol tertentu atau bisa dikatakan dengan senyuman dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan dari cara terjadinya interaksi sosial oleh saya. Nah, selanjutnya pemateri berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu yang dimana pendekatan interaksi sosial. Sekian selanjutnya yang nomor 3, yaitu pendekatan interaksi sosial. Apa itu pendekatan interaksi sosial? Sebelumnya, interaksi sosial sendiri merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi. Beberapa sosiolog mengkhususkan diri dalam studi terhadap interaksi sosial. Untuk mempelajari interaksi sosial, sosiolog menggunakan pendekatan tertentu yang dikenal sebagai perspektif interaksionis. Salah satu pendekatan dalam perspektif interaksionis adalah interaksionisme simbolik. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh penggunaannya. Kemudian, makna muncul dari interaksi sosial, tetapi makna tidak langsung diberikan atau ditanggapi. Menurut W.I. Thomas, seseorang tidak langsung bereaksi atau memberi tanggapan atau respon terhadap rangsangan atau stimulus dari luar, melainkan menilai atau mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan definisi atau situasi. Kemudian, Herbert Blueberg menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbolik, yaitu act, think, dan meaning. Seseorang bertindak act terhadap sesuatu atau think berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya atau meaning. Contohnya, tindakan act. Masyarakat Hindu terhadap sapi atau think berbeda dengan tindakan masyarakat Muslim terhadap sapi, karena makna sapi berbeda bagi kedua masyarakat tersebut. Sapi merupakan hewan suci bagi masyarakat Hindu, tetapi tidak demikian bagi masyarakat Muslim. Kemudian, sosiolog lain yang memberi pemikiran penting dalam kajian interaksi sosial adalah Erving Goffman. Menurut Goffman, dalam interaksi ada individu yang membuat pernyataan atau expression
dan ada individu yang memperoleh kesan atau impression. Goffman menyebut usaha ini sebagai pengaturan kesan atau impression management. Secara umum, interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi antar individu. Apa itu interaksi antar individu? Interaksi antar individu adalah yang dilakukan secara individu. Contohnya, Lani berinteraksi dengan Edo dengan cara mengobrol atau saling menyapa. Kemudian ada yang kedua yaitu interaksi individu dengan kelompok. Apa itu interaksi individu dengan kelompok? Interaksi individu dengan kelompok adalah di mana seseorang berinteraksi dengan antar kelompok. Contohnya, saya berinteraksi dengan kelas 10-3. Itu termasuk dalam interaksi individu dengan kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok, di mana interaksi antar kelompok itu dilakukan secara berkelompok. Contohnya, kelas 10-3 berinteraksi dengan kelas 10-4. Itu termasuk dalam interaksi antar kelompok. Perasaan dan rangsangan kesaran. Misalnya bau keringat, minyak wangi, atau suara sepatu orang yang sedang berjalan. Contohnya, saya sudah mengenali parfum dari saudari saya Glencia. Jika dia lewat, saya langsung mengetahui bahwa yang lewat itu adalah saudari Glencia. Kemudian, hal-hal tersebut akan menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang yang akan menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya, seperti menutup hidung ketika mencium bau keringat, atau mencari tahu dari mana asal suara sepatu dan dari mana asal wangi tersebut. Baiklah, selanjutnya itu adalah faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama itu adalah imitasi. Pasti kita penasaran apa itu imitasi. Kenapa sih ada imitasi? Jadi, menurut yang kami cari, imitasi itu merupakan meniru tindakan orang lain secara sebagian dan sementara. Seorang melakukan imitasi itu karena punya ketertarikan, sebagian atau sementara. Contohnya itu, potongan rambut Korea. Pasti kita tahu model-model rambut orang Korea. Itu ada bagus rambut orang Korea. Ikutlah kayak gitu. Pasti kita gitu. Tapi itu hanya sementara dan itu sebagian, bukan keseluruhannya. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi itu merupakan meniru untuk jadi sama, identik dengan pihak lain secara keseluruhan. Apa itu keseluruhan? Kenapa bisa identifikasi itu secara keseluruhan dan identik? Identik itu merupakan sama seperti orang yang kita tiru, dan keseluruhan itu semuanya itu meniru dari contohnya fisik, penampilan, ataupun perkataannya. Contohnya itu kita pasti kenal artis Lucinta Luna, yang dimana dia melakukan operasi plastik agar sama dan identik dengan Maudy Ayunda. Itulah merupakan contoh identifikasi. Yang ketiga itu adalah simpati. Simpati itu merupakan seorang merasakan keadaan seseorang, tetapi dia belum pernah merasakan apa yang dialaminya. Contohnya itu, ketika saya menangis, pasti teman saya melihat, kasihan kali dia. Jadi itulah contohnya dari simpati. Dan yang keempat itu adalah empati. Apa itu empati? Empati itu merupakan seseorang benar-benar mengalami apa yang kita alami, dan mereka juga dapat memahami apa yang kita alami. Contohnya itu, ketika saya sedang menangis, teman saya melihat saya menangis dan mereka membantu saya untuk membujuk saya, dan mereka juga ikut menangis. Mereka juga ikut menawarkan perhatian, bantuan, dukungan. Dan terakhir yaitu sugesti. Sugesti merupakan memberikan pandangan kepada orang lain. Contohnya itu, nasihat seorang ayah kepada anaknya untuk tetap giat belajar. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan bahwa
berbanding terbalik dalam identifikasi, simpati berbanding terbalik dalam empati, dan sugesti itu merupakan memberikan pandangan kepada orang lain seperti nasihat, dukungan, motivasi, dan sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi, bentuk-bentuk interaksi sosial ini menurut Gilin, interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan. Sebaliknya dengan proses disosiatif ini adalah cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Proses asosiatif ini meliputi bentuk-bentuk yakni kerjasama, akomodasi, alimalisasi, dan akulturasi. Kerjasama didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Charles H. Coley, kerja sama timbul apabila seseorang menyadari dirinya mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama dengan orang lain. Kerja sama memiliki 5 bentuk sebagai berikut, yakni 1. Kerukunan, yang kedua bargaining, yang ketiga kooptasi, yang keempat koalisasi. Lanjut aja. Yang keempat koalisi, yang kelima joint venture. Apa punya win? Itu kan? Iya. Yang kedua akomodasi. Akomodasi memiliki 2 pengertian, yakni sebagai keadaan dan sebagai proses. Akomodasi sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan antaraksi individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Beberapa tujuan akomodasi adalah A. Menghasilkan sintesis atau titik temu antara beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola baru. Yang kedua, mencegah terjadinya pertentangan atau sementara. Yang ketiga, mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Contohnya, kerjasama antar individu yang berbeda kasta. Yang ketiga, mengusahakan peleburan antar kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah berpaduan 2 kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contohnya dari akulturasi adalah Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antar kebudayaan India dan kebudayaan Indonesia. Proses akulturasi dapat berjalan sangat cepat atau lambat, tergantung dari persepsi masyarakat setempat terhadap budaya asing yang masuk. Apabila budaya asing itu masuk melalui proses pemaksaan, maka akulturasi memakan waktu relatif lama. Sebaliknya, apabila budaya asing itu masuk melalui proses damai, akulturasi akan terjadi secara cepat. Yang berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Di sini saya akan Melanjutkan materi
menunjukkan materi, yaitu adapun proses disosiatif mengikuti bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan mempunyai dua tipe, yaitu bersifat pribadi dan bersifat non-pribadi. Tapi tipe persaingan yang bersifat pribadi disebut dengan rivalitas atau rivalry. Dalam rivalitas, individu akan bersaing secara langsung. Misalnya persaingan para anggota untuk memperoleh kedudukan tertentu dalam sebuah organisasi. Dalam persaingan yang bersifat non-pribadi, yang bersaingan bukan adalah individu, melainkan kelompok. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Kontravensi ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan yang tidak disukai yang disembunyikan, kebencian, dan keraguan terhadap kepribadian seseorang. Yang ketiga yaitu pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara memihak untuk pihak lawan. Biasanya konflik ini disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat, persaingan individu, kebudayaan, kepentingan, dan perubahan-perubahan sosial yang cepat yang menimbulkan disorganisasi sosial.